Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah sekalian, para ikhwah dan asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur dan memanjatkan puji-pujian hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul di tempat kita ini dalam rangka untuk kita melaksanakan rangkaian ibadah salat maghrib, dan kita juga memanfaatkan waktu kita untuk majelis ilmu kita ini pada pembahasan kitab Bahjatun Nadhirin yang merupakan syarah kitab yang menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita berharap semoga kegiatan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan teladan, uswatun hasanah, contoh panutan kita dalam seluruh lini kehidupan kita ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan pembahasan kitab kita, kitab Bahjatun Nadhirin, dan kita sudah memasuki hadis ke-126 atau hadis yang al-ashir, hadis yang ke-10 pada bab yang ke-13 ini, babun fi bayani kathrati turukil khair, bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, darinya, yaitu yang meriwayatkan hadis kita sebelum-sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Sakhar atau yang lebih kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihil atashu. Di satu waktu ada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah jalan, kemudian laki-laki tersebut merasakan haus yang sangat, sangat haus. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba, dan dia mendapati sebuah sumur dan dia pun turun ke sumur tersebut dan minum. Thumma kharaja fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara minal atash. Kemudian dia keluar dari
sumur tersebut dan dia mendapati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya memakan tanah ya, atau menjilat-jilat tanah disebabkan karena haus. Faqala ar-rajulu, maka laki-laki itu berkata, laqad balaga hadzal kalbu minal atashi mithla alladhi kana qad balagha minni. Laki-laki ini pun berkata, sungguh anjing ini telah merasakan apa yang tadi saya rasakan dari kehausan. Fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bifihi. Maka laki-laki ini kembali turun ke sumur dan mengisi sepatunya, ya, mengisi alas kakinya, sepatunya dengan air, ya, kemudian menggigit sepatu tersebut, ya, artinya memegang sepatu tersebut dengan mulutnya. Hatta raqiya fasaqal kalba, hingga atau sampai laki-laki ini pun ke atas dan memberi minum anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah pun ya berterima kasih kepada laki-laki tersebut dan mengampuni dosanya. Qalu, sahabat yang mendengarkan hadis ini, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran. Ya. Ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran. Sahabat-sahabat yang mendengarkan ini, yang mendengarkan hadis ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah bagi kami pada hewan itu ketika kami ya berbuat baik ya kepada hewan itu ajran, ada pahalanya? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, fi kulli kabadin ratabin aw ratbatin ajrun. Ya, Rasulullah mengatakan ya pada setiap yang memiliki hati, ya, memiliki hati, artinya memiliki nyawa, ya, semua yang memiliki nyawa, ya, kabid ini sebenarnya kalau anatomi tubuh kita, kabid itu jantung, ya, artinya setiap yang memiliki nyawa yang jantung yang bernyawa, ya, kalau kita berbuat baik kepadanya itu ada pahalanya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim akan kesohihannya. Ya. Dan di sini ditambahkan oleh Imam An-Nawawi ada dua riwayat yang berbeda. Ya, meskipun maknanya sama. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu wa adkhalahul jannah. Jadi ada tambahan riwayat dari Imam Bukhari, ya, yaitu ya fasyakarallah lahu, ya, Allah bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya, wa ghafara lahu, dan mengampuni dosanya, fa adkhalahul jannah, dan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahuma, dan juga terjadi perbedaan riwayat, ya, dari keduanya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bainama kalbun yatifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul atash. Ya. Ketika ada anjing yang yutifu bi raqiyatin, ya. Di sini disebutkan yatifu bi raqiyatin, ya, artinya ya sampai-sampai menjilat-jilat, ya, apa yang ada di sekitarnya,
ya. Ini disebabkan karena haus, ya. Qad kada yaqtuluhul atas. Hampir-hampir saja anjing itu mati karena kehausan. Id ra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Dan pada saat itu anjing ini dilihat oleh salah seorang dari pezina, dari wanita-wanita pezina Bani Israel. Fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha bihi. Maka wanita ini melepaskan sepatunya dan mengambilkan air dan meminumkannya kepada anjing tersebut, dan dia pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis kita ada 3 riwayat ya. Jadi ada sendiri Imam Bukhari, ada Imam Muslim bersama Imam Bukhari, dan juga hadis yang terakhir atau riwayat yang terakhir itu sama-sama dari kedua imam ahli hadis ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hadis kita ini menunjukkan tentang berbuat baik kepada hewan, binatang, itu sangat dianjurkan dalam syariat kita ini. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis kita ini. Jadi mungkin yang terkenal jemaah sekalian, yang banyak kita dengar adalah riwayat yang ketiga, wanita berzina yang memberi minum anjing. Ini yang banyak kita dengar. Padahal jemaah sekalian juga terdapat riwayat laki-laki. Artinya ada juga laki-laki yang melakukan perbuatan yang sama. Fiqhul hadis, ada beberapa faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah al-hassu 'alal ihsani ilal hayawan wa huwa ma lam nu'mar biqatlihi. Yang pertama adalah anjuran untuk berbuat baik kepada hewan-hewan selagi hewan tersebut tidak diperintahkan untuk dibunuh. Jadi memang di sana ada jenis binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Jadi hewan, jemaah sekalian, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita sebagai manusia itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Artinya tetap melakukan kebaikan dan minimal tidak menyiksanya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah tidak akan melihat kepada seseorang yang menyiksa binatang. Jadi tentunya jemaah sekalian, ini adalah al-ihsan, berbuat baik kepada hewan. Dan al-aula, dalam hukum usul fikih namanya al-aula, ada hal-hal yang lebih utama. Kalau saja hewan diperintahkan untuk kita berbuat baik, minimal tidak menyiksanya, maka yang lebih pantas untuk kita berbuat baik adalah sesama manusia. Jadi kalau saja hewan yang kita berbuat baik itu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa pelakunya, sampai-sampai di sini disebutkan wanita pezina. Jadi jemaah sekalian, baghiyun itu jemaah sekalian lebih kepada profesi. Jadi ini yang diperdebatkan oleh para ulama kita sebenarnya.
kalau dikatakan hukum rajam, ya, hukum rajam itu berlaku untuk pezina atau yang berzina, ya, kan itu beda. Pezina dengan yang berzina, ya. Yang berzina artinya ya satu kali, 2 kali. Tapi kalau pezina itu memang profesi, ya. Artinya itu memang mata pencahariannya, ya. Dan yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nur adalah az-zani, ya, yang profesinya sebagai pezina, ya. Tapi apakah ya terbatas sampai di situ? Ya, kalau hukum zina ini jemaah sekalian, ya jelas, ya, yang belum menikah dan yang telah menikah itu beda hukumannya, ya. Ala kulli hal, ya, yang dirajam itu adalah yang as-saibu az-zani, ya. Jadi Rasulullah mengatakan, ya, la yahillu damu mri'in muslimin illa min ihda salas. Tidak halal darah seorang mukmin ditumpahkan kecuali pada 3 hal pelanggaran. Nah, ya. Yang pertama kata Rasulullah adalah as-saibu az-zani, ya. Orang yang sudah menikah lalu masih berzina, ya. Artinya kenapa lebih keras, ya, daripada yang belum menikah dan berzina? Karena al-muhsan sebenarnya dia sudah ada yang halal tapi masih mencari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini jemaah sekalian, kata para ulama kita, ya, hukumannya ini lebih daripada yang ghairu muhsan, yang belum menikah, ya. Ya, kalau yang belum menikah ya dicambuk, ya, tsamanina jaldah, ya, dicambuk 80 kali cambukan, kemudian diasingkan atau dikeluarkan dari tempat tinggalnya, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sama dengan yang dipotong tangannya, ya. Jadi salah satu hudud, ya, yang berlaku dalam syariat Islam adalah pencuri, ya. Jadi yang mencuri, yang dipotong tangannya itu adalah memang yang profesinya mencuri, ya. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah, ya. Mencuri laki-laki dan wanita, potonglah tangannya, ya. Jadi jamaah sekalian lebih kepada profesi, karena disebut sebagai pencuri yang profesinya memang mencuri adalah yang mencapai nisab, ya. Artinya ada batasan sehingga dia bisa dipotong tangannya, ya. Jadi tidak semua juga yang mencuri dipotong tangannya, ya. Kalau umpamanya ya ditetapkan dalam syariat Islam, ya, seperempat dinar, ya. Ini kita tidak tahu konversi dinar berapa sekarang, ya. Kalau sudah mencapai seperempat dari dinar, ya, maka sudah mencapai nisab untuk dipotong tangannya, ya. Nanti kita cari kira-kira berapa nisabnya itu, ya. Jadi makanya Rasul mengatakan, ya, celaka orang yang mencuri di bawah dari itu kemudian dipotong tangannya. Artinya hakimnya yang salah, tidak memahami, ya, hukum-hukum dalam syariat, ya. Karena ada juga, ya, kasihan yang dicuri jumlahnya kecil, ya, tapi hukumannya berat, ya. Sementara yang besar yang dia curi, ya, hukumannya ringan, ya. Seperti mungkin yang ada di negara kita saat ini, ya, pencuri ayam, ya, disiksa, ya, sementara pencuri, ya, uang negara 300 triliun lebih, ya, divonis 6,5 tahun, ya. Artinya tidak sepadan lah, ya. Ala kulli hal jemaah sekalian, ya, kita kembali dalam hadis ini disebutkan, ya, perempuan yang berprofesi sebagai berzina. Artinya dia berzinanya itu sudah, ya, jadi profesi,
ya. Dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata para ulama kita tentunya ya wanita ini setelah itu bertaubat ya. Ya, bukan dalam artian terus melakukan zina kemudian diampuni dosanya. Dia berzina dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan amalan yang dia lakukan ini ya, dia melihat ya seekor anjing yang menjilat-jilat di sekitar sumur ya, dan anjing ini tidak bisa sampai ke sumber air, dan wanita ini pun melepaskan sepatunya dan mengisi air ya, tentunya dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dengannya dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau saja kepada hewan kita berbuat baik dan ya faidahnya bisa menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka bagaimana lagi yang kita bantu itu, yang kita ya berikan khidmat adalah manusia. Ya. Apalagi kalau manusia itu adalah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-aula, minal babil aula. Ya, dari hal yang lebih utama mendapatkan kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ini kecuali ya di sini disebutkan kecuali wa huwa ma lam nu'mar biqatlihi ya, selagi hewan tersebut tidak diperintahkan untuk dibunuh ya, karena memang ada ya beberapa jenis hewan yang diperintahkan untuk dibunuh ya, seperti umpamanya ular ya, terutama ular hitam ya yang kita dapati itu diperintahkan untuk ya dibunuh ya, termasuk binatang-binatang buas ya. Ya, kalau kita punya kekuatan ya kita bunuh ya, tapi kalau kita tidak punya kekuatan ya menghindari ya, kita hindari binatang buas tersebut. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua adalah fadlu saqil ma ya. Hadis ini juga menunjukkan ya keutamaan memberi minum ya dengan air ya. Jadi jemaah sekalian, air itu adalah apa? Sumber kehidupan kita ya. Allah mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan air segala sesuatu bisa hidup ya. Jadi jemaah sekalian, secara normatif saja ya, orang bisa saja tahan tidak makan ya beberapa hari ya, tapi sepertinya ya kita tidak tahan untuk tidak minum ya. Ini menunjukkan air, kebutuhan kita terhadap air itu lebih besar daripada makanan. Dan ya ada hadis yang lain ya yang menunjukkan tentang keutamaan memberikan minum air ini adalah ya seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ibunya sudah meninggal atau orang tuanya sudah meninggal dunia. Kemudian dia bertanya sedekah apa yang dilakukan yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kedua orang tuanya ya. Maka dijawablah afdhalus sadaqati saqyul ma ya. Sebaik-baik sedekah adalah ya air, sedekah air yang kita berikan ya, sedekah air minum ya yang kita berikan kepada ya manusia. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga adalah sa'atu rahmatillahi ya, sa'atu rahmatillahi ta'ala hatta syamulatil hayawan al-bahim li'annahu min makhluqatihi ya. Ini hadis ini juga menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ya disebabkan karena rahmat Allah ini ya mencakup ya hewan-hewan ya yang ada di sekitar kita ya, karena hewan-hewan itu adalah di antara makhluk-makhluk Allah
Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya ketika ada yang melontarkan tuduhan kepada syariat Islam, ya, bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang keras, yang yang ekstrim, maka ya tentunya tuduhan itu adalah salah. Bedakan tentunya dengan perlakuan yang dilakukan oleh umat Islam dengan syariat Islam. Ya, jadi kadang apa yang dilakukan oleh umat Islam itu jauh berbeda dengan apa yang dalam syariat Islam. Ya, bahkan ya sebagian ulama mengatakan untuk saat ini ya, atau belakangan ini ya, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ya, Islam itu terhalang. Ya, indahnya Islam itu terhalang dengan kelakuan ya kaum muslimin itu sendiri. Ya, banyak di antara kita ya yang Islam ya, mengaku umat Islam tapi kelakuannya menyelisihi ajaran Islam, dan ini yang banyak kita lihat ya. Tambah lagi jamaah sekalian, saat kita ini, di zaman kita ini ya, bukan hanya masyarakat awam yang melakukan itu ya, bahkan sampai kepada level ya tokoh-tokoh ya kaum muslimin yang justru memperlihatkan ya perlakuan mereka memperlihatkan berseberangan dari ajaran Islam ya. Ini ya sudah dekat-dekat kita ini ya, Makassar ada yang dekat lagi ya, pesantren-pesantren ternodai dengan kelakuan pimpinan-pimpinannya ya. Hal-hal yang yang naudzubillah ya. Meskipun ini sebenarnya jemaah sekalian perlu untuk kita kaji ya. Jadi ada sebagian pemahaman ya, kalau kita baca dalam surah An-Najm ya. Dalam surah An-Najm Allah mengatakan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Apa selanjutnya? Illal lamam. Ya. Ada ikhwan yang jawab ya. Nanti hafal ya. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Ya. Nah, illal lamam di sini yang perlu diperjelas ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjauhi hal-hal yang dosa besar ya, dosa besar dan perkara-perkara yang keji ya. Illal lamam. Nah, ini illal lamam sebagian menafsirkan kecuali dosa-dosa kecil ya. Namun ya tentunya dosa-dosa kecil ya, ini yang pertama, dosa-dosa kecil tidak dianggap dosa kecil kalau selalu berulang-ulang dilakukan ya. Makanya disebutkan ya, Imam Ibnu Mubarak ya mengatakan la kabirata ma'al istighfar ya. Dosa besar tidak disebut dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar ya. Artinya ada taubat setelahnya. Wala sagirata ma'al israr, dan dosa kecil itu tidak dianggap dosa kecil kalau selalu berulang-ulang ya, dilakukan terus-menerus ya. Karena dosa-dosa kecil itu ya adalah hal yang selalu dihindari oleh ya orang-orang yang bertakwa. Dan ya ketika Allah mengatakan tentang sifat orang-orang bertakwa, alladzina ya dalam surah Ali Imran ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ya. Jadi ketika terjatuh pada dosa ya, jadi melakukan dosa dengan tidak sengaja tentunya ya, maka dia bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk bertobat, tidak menunda-nunda untuk bertobat, dan walam yusirru, tidak melanjutkan dosa itu ya, tidak dengan mudah dia melanjutkan dosa-dosa tersebut. Nah, yang lain ada sebagian yang lebih parah jemaah sekalian yang menafsirkan illal lamam itu ya memang hal-hal yang keji ya. Memegang-megang ya, menyentuh-nyentuh itu dianggapnya tidak. Makanya biasa kita lihat ada pesantren yang santrinya itu santri putri lagi. Kiainya duduk, santri putrinya datang salaman,
dielus-elus kepalanya, bahkan dipeluk-peluk. Ini naudzubillah. Ya. Ini ya apa namanya? Ini adalah hasil dari tafsiran illal lamam itu. Ya, dianggap ya mudah. Ya, padahal jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita. Ya, Rasul mengatakan, "Ma taraktu fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa." Saya tidak meninggalkan, kata Rasulullah, fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Jadi jangan bermudah-mudah. Ya. Dan ya kisah itu ya, kisah ya ada kisah apa di zaman Bani Israel, ya, wanita, ada 3 orang yang mau berjihad, dia punya adik perempuan, ya. Tidak tahu di mana mau dititipkan ini, padahal dia mau pergi berjihad. Maka diketahui ada ahli ibadah di kampung tersebut, ya, maka ya 3 orang ini menitipkan ke ahli ibadah tersebut, ya. Jadi awalnya jemaah sekalian, ya, dijaga sekali, ya, tidak mau bertemu, ya. Kemudian datanglah syaitan, sedikit demi sedikit diberikan, ya, hembusan godaan, ya. Syaitan beberapa hari datang dan mengatakan, tidakkah engkau, ya, khawatir akan keadaannya? Coba tanya apa keadaannya, ya. Yang sampai cuma diberi makan tidak tahu apa keadaannya. Masuk akal. Dia pun, ya, tidak sekedar datang menyimpan makanan, tapi langsung datang dan menyimpan makanan dan bertanya apa kabarnya, ya. Berlalu beberapa waktu, ya, syaitan meningkatkan godaannya, ajak bicara-bicara, ya. Kemudian berlalu waktu, temani, ya, dan seterusnya sampai terjadi, ya, berzina, ya. Walhasil berzina, hamil, ya. Ini tidak tahu mau dikemanakan ini, ya. Akhirnya syaitan datang mengatakan, bunuh dia, dibunuh, ya. Selesai masalah sementara. Tapi tidak lama kemudian datang 3 orang kakaknya pulang dari jihad, ya. Ditanya di mana saya punya adik, ya. Maka dengan lisannya dia mengatakan meninggal dunia dengan sebab tertentu. Tapi ya syaitan ini datang ke mimpinya 3 orang kakaknya ini, dan adikmu itu mati tidak wajar, ya. Dicari, ya, akhirnya ditemukan, ya, dengan segala sebabnya tadi, ya. Begitu laki-laki ini mau dibunuh, ya, disalib, mau dibunuh, syaitan datang, ya. Maukah engkau saya tawarkan bantuan yang dengannya engkau selamat dari hukuman ini, ya. Maka orang yang mengatakan iya, ya. Maka syaitan mengatakan sujud dulu sama saya, ya. Walhasil dia sujud, ya. Setelah dia sujud, disinilah Allah mengatakan, ya, kamatsalis syaitani idz qala lil insani ukfur, ya. Perumpamaan syaitan yang mengatakan kepada manusia, kafirlah engkau, ya. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Setelah dia kafir, syaitan mengatakan, saya berlepas diri, inni akhafullah, ya, saya takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jemaah sekalian, ya, kalau kita memudah-mudahkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ini yang kita khawatirkan, ya, kita tidak terasa, ya, jatuh dan terperosok, ya. Rasulullah mengatakan tentang syubhat, ya, syubhat itu, ya, orang yang rajin atau yang suka bermain-main syubhat, ya, nah ini dia tidak rasa dirinya jatuh, ya. Karra'i yar'a haulal hima, ya. Perumpamannya itu, kata Rasulullah, seperti seperti pengembala yang mengikat gembalaannya di daerah terlarang, ya. Jadi dia tidak kasih masuk di daerah terlarang itu, tapi diikatnya itu dekat dengan kebunnya orang, ya. Ini yang banyak meresahkan ini, ya. Hewan-hewan ternak yang tidak diikat, ya. Jadi, ya, tentunya dia tidak rasa, ya, bisa terjatuh pada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, ya, kita kembali, ya, bahwasanya, ya, sampai, ya, pelaku dosa besar pun, ya, ketika berbuat baik kepada hewan, ya, itu dengan
tentunya dengan didasari dengan keikhlasan dan bertaubat setelahnya, ini bisa menjadi penyebab dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya jemaah sekalian, seperti yang kita sebutkan tadi, kalau saja hewan kita berbuat baik kepadanya bisa mendatangkan ampunan Allah, maka apalagi kalau sesama manusia, dan lebih lagi kepada orang yang beriman. Ya, karena pesan Rasulullah, ya Rasul mengatakan wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Hendaknya ya engkau yakinkan tidaklah yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya. Artinya kalau kita diberikan pilihan kita mau bersedekah kepada siapa, maka yang paling utama adalah sedekah kita itu kita berikan kepada orang yang rajin ya beribadah. Ya, karena ya tentunya ada aliran pahala dalam ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Kemudian pelajaran berikutnya adalah la yanbaghi ihtiqara syai'in min a'malil birri li'annaha qad takunu sababan fi ghufranidz dzunub. Ya, hadis ini juga memberikan pembelajaran kepada kita, tidak sepantasnya untuk kita menganggap remeh ya sesuatu pun dari amalan-amalan kebaikan. Karena boleh jadi ya kebaikan yang kita lakukan yang kecil, yang dianggap remeh itu menjadi penyebab ya pada diampunkannya dosa-dosa kita. Jadi jemaah sekalian, ini selalu faidah ini selalu berulang di setiap hadis-hadis yang kita bahas ini di bab ini, yaitu jangan kita menganggap remeh ya, merendahkan ya amalan yang kecil dalam pandangan manusia. Jadi hendaknya kita ini ya perbaiki niat kita, karena dengan niat ini amalan yang kecil bisa menjadi besar dan amalan yang besar bisa menjadi kecil ya. Jadi kalau amalan yang kecil bisa menjadi besar ya, contohnya adalah melepaskan duri, menghindarkan duri dari jalanan ya, dari gangguan kepada manusia ya, jadi dihilangkan semua itu. Nah, ini kecil ya, ringan, tapi ya pahalanya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang besar yang bisa menjadi kecil karena niat yang tidak ikhlas, ya kisah ya kata Rasulullah, awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumil qiyamati thalatha. 3 orang yang paling pertama akan dimasukkan ke dalam neraka ya. Dan semuanya ini adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Orang yang rajin ya, orang yang membaca Al-Qur'an, belajar ilmu, ya orang yang bersedekah dan orang yang berjihad ya. Tiga-tiganya ini adalah amalan yang afdal. Ya, jihad ya kita tidak pungkiri ya, pahalanya sangat besar di sisi Allah. Sedekah ya, satu sedekah yang kita keluarkan 700 kali lipat ya. Kemudian ilmu ya, Al-Qur'an, satu huruf yang kita baca 10 kebaikan. Alif lam mim itu sudah 30 kebaikan ya. Tapi jemaah sekalian, sebesar apapun kebaikan yang dihasilkan dari 3 amalan ini, tapi kalau niatnya yang tidak benar ya, itu disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya di hari kiamat ya 3 jenis yang seperti ini ditanya untuk apa ya mereka berbuat itu. Dengan lisannya dia berdusta untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Maha tahu apa isi hati seseorang ya. Allah mengatakan kadzabta, sungguh engkau berdusta ya. Allah mengatakan ya, kalian berdusta, engkau menuntut ilmu, belajar, engkau bersedekah ya, engkau berjihad itu karena mau mendapatkan gelar-gelar ya, gelar muhsinin, gelar mujahid ya, gelar alim ya. Ini sekarang terutama ilmu ini adalah ya besar sekali potensinya membuat kita riya ya. Mau lebih dari yang lain, marah jika ya tidak dihargai, naudzubillah ya. Ini semua adalah cobaan-cobaan bagi ilmu kita ya. Untuk apa kita belajar? Jemaah sekalian, kata para ulama kita, tujuan utama kita belajar adalah liraf'il jahli an nafsihi wa an ghairi. Ya, tujuan untuk kita mempelajari ilmu ini adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Ya, yang lain itu hanya tujuan-tujuan ya tambahan. Yang paling utama adalah bagaimana kita terlepas dari
kebodohan. Ya. Kita tidak tahu membaca Al-Quran, menjadi tahu itu adalah ya kesyukuran kita. Ya. Kita tidak tahu hukum-hukum salat, menjadi tahu hukum-hukum salat melalui belajar, itu sudah cukup menjadi tujuan kita. Ya. Kita tidak tahu ya bagaimana Islam ini mengajarkan tentang kehidupan kita. Ya, dengan belajar kita bisa mengetahuinya. Nah, itu sudah cukup ya. Kita sudah ya mencapai tujuan kita ya untuk mempelajari agama ini. Ya, begitu juga ya kalau bisa diajarkan kepada ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun ya ketika tidak dilakukan dengan keikhlasan, hanya mau disebut ilmuwan, hanya mau dipanggil ustadz, dipanggil kiai dan seterusnya. Ya, mau disebut dermawan, mau disebut pemberani, pahlawan dan seterusnya. Ya, jemaah sekalian, kata Allah, wa qad qil, apa semua itu sudah kalian dapatkan di dunia, dan di akhirat ya tidak ada lagi bahagian kecuali neraka. Nauzubillah. Ya. Maka dari itu perlu untuk kita ya periksa niat-niat kita agar kemudian kita tidak ya terkena ancaman dari hadis tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya adalah Allahu Subhanahu wa taala la yakhfa alaihi syai'un min ahwalil ibadi wa yujazihim 'alaiha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun ya ada yang tersembunyi darinya. Semua hal-hal yang detail itu Allah akan balas ya kebaikan dari hamba-hambanya. Jadi bayangkan pezina yang bertaubat kemudian memberi minum ya anjing, itu diberikan pahala oleh Allah ya berupa diampuni dosa-dosanya. Jadi ya mas sekalian, kenapa kita perlu besarkan ini ya supaya kita tidak terpengaruh ya. Kita ini beramal saja, tidak usah peduli komentarnya orang lain. Beramal saja, Allah tidak mungkin salah di dalam membalas ya ibadah-ibadah kita ya. Dan ya Allah Subhanahu wa taala alim ya, alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui yang tersembunyi di dalam dada-dada kita ya. Maka hendaknya yang ada di hati kita, di dada kita adalah ya hendaknya yang baik-baik ya, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan masing-masing dari kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah fadlul ikhlasi lillah. Fahadihi a'malun lam yushbih ya. Lam tashubbuha afatur riya li'annahum amiluhum wa lam yarahum ahadun illallah. Jemaah sekalian, pelajaran yang berikutnya adalah dari hadis ini mengajarkan kepada kita tentang keutamaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan ikhlas ya, kenapa ikhlas ini perlu untuk selalu kita ingatkan? Ya, karena ikhlas ini yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak hal yang bisa menghancurkan keikhlasan kita. Riya, sum'ah, mau didengar, mau ditahu, mau didengar, mau dilihat dan seterusnya. Ya, ini adalah hal-hal yang menghancurkan keikhlasan kita. Dan keikhlasan adalah hal yang paling utama untuk mengobati semua itu. Dan ketika kita melakukan sesuatu ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka yakin ya Allah Maha mengetahui dari apa yang kita lakukan. Yang terakhir ya, yang terakhir dari hadis ini, intisyaru fahisyatiz zina fi bani Israil, nauzubillahi minal fawahish wa su'is sabil. Terakhir hadis ini menggambarkan salah satu sebab dibinasakannya Bani Israel adalah karena maraknya zina ya, di tengah-tengah mereka. Dan ini bisa saja menimpa kita kalau juga ya zina itu sudah marak di tengah-tengah kaum muslimin. Maka na'udzubillah, ini adalah dosa yang besar yang harusnya kita ini menjaga diri dan keluarga kita dari perbuatan tersebut. Ini mungkin ya mas sekalian hadis ke-126 ya. Insyaallah kalau tidak ada halangan pada pertemuan yang akan datang kita berpindah ke hadis berikutnya ya.
Ini kita ingatkan Ramadan sisa beberapa hari ya. 20 hari mungkin. Jadi, perlu kita persiapkan diri kita. Salah satu yang kita liburkan demi Ramadan adalah taklim kita ini ya. Jadi kita libur, kita fokus ibadah, memperbanyak bacaan Quran ya di bulan Ramadan. Demikian mungkin ya sekalian apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.